15 pingsan. Theo menarik tangan Alea, jelas Alea sangat malu. Sehingga ia duduk dan menatap meja makan yang penuh dengan hidangan paling lengkap. Tunggu, sebanyak ini, kita berdua. Berdua, bukankah tadi lapar? Makanlah. Yuh, apa maksudnya? Tidak bisa, aku telah kenyang tadi. Untuk menghabiskan makanan ini, aku tidak akan sanggup. Eyem, makanlah secukupnya. Kau pikir penghuni di seluruh villa ini tidak akan makan? Theo berdeham. Alea terdiam, ia menggertakkan giginya. Hingga di mana, ia hanya makan sangat sedikit. Tentu saja, di perjalanan tadi ia sangat lapar, tapi perutnya penuh dengan minuman jeli dan kopi. Sehingga terasa sedikit kembung dan mual jika ia paksa untuk makan. Tak berselang lama, Alea yang sudah makan. Saat ia membalikkan badan, seseorang menghampirinya dan berkata, "Nona, silahkan kami antar." Alea hanya menurut saja, baginya ia cukup lelah hari ini. Hingga di mana, ia telah berada dalam kamar utama di lantai paling atas. Sehingga ia menatap nanar sebuah patung gaun yang berdiri di depan matanya. Bukankah itu gaun? Ya, Nona, sebentar lagi akan ada perawatan yang membuat Nona rileks. Tuan Theo telah memerintahkan dan menyiapkan semuanya. Tunggu, Bu. Aduh, saya bingung memanggil seluruh penghuni di sini. Saya tidak mengenal dan merasa asing mendapat perlakuan seperti ini. Panggil Bibi Ella saja, saya akan datang jika Nona membutuhkan sesuatu. Baiklah Bi, memang besok acara jam berapa ya? Jam 9. Tuan besar dan keluarga lain akan datang. Hanya tempat ini, yang mungkin sangat private, sehingga tak mudah orang lain menemukannya. Alea pun terdiam, dengan berat hati. Selama ia menunggu, ia pun berendam di bathtub. Setelah asisten keluar, Alea melepas seluruh pakaiannya. Hingga sebuah sutra yang membalut dan ia lepas di bawah bathtub. Alea masuk ke dalam bak air susu dan penuh bunga mawar, setelah ia membersihkan seluruh tubuhnya. Hingga di mana, Alea menatap celah langit-langit yang terlihat jelas di depan matanya. Andai saja, dan semoga saja bukan petaka yang Alea dapatkan setelah membohongi keluarga Ben, karena menerima pernikahan omong kosong ini. Andai aku dititipkan rahim yang subur, mungkin aku bisa menyewa villa bersama Mas Haris, batin Alea. Namun saat lilin terjatuh, ia membuyarkan pikiran untuk melupakan ingatan tadi. Arah bathtub itu menatap cermin yang terlihat jelas area luar. Meski area dari luar tidak akan terlihat, Alea menatap sayu-sayu pohon yang rindang dan sebuah rumah yang jaraknya sangat jauh. Hingga ia menghirup aromaterapi yang membuatnya rileks. Alea sadar, dirinya mempunyai sebuah kenangan baju bayi dengan serabut nama benang emas. Yang sudah ia persiapkan setelah menikah, Alea pikir ia akan hamil. Tapi seiringnya tahun ke tahun, tidak sedikit pun tanda-tanda kehamilan. Alea Trihapsari. Hal itulah yang membuat dirinya memiliki nama itu hingga kini, meski ia menyimpannya di sebuah kotak. Alea masih ingat saat pemilik panti menemukannya di depan gerbang. Setelah memberikan baju benang emas, Alea berniat memberikan pada anaknya kelak. Alea selalu berpikir, apa dirinya tak diinginkan. Sehingga saat berusia 8 tahun, ia mulai mandiri dan sulit, bekerja keras untuk membantu menghidupi segala pendidikannya. Ia mulai membantu pekerjaan laundry, mengantar makanan di sebuah warung, membantu adik-adik bawahnya, hingga di mana ia bertemu Sinta, ia pindahan dari panti lain dan sampai saat ini mereka berkawan. Alea membuka matanya, kala ia masih berendam, hingga ia mengingat gaun pengantin untuk esok ia akad pernikahan. Yap, pernikahan pura-puranya. Jika bukan karena bantuan Pak Theo, tidak mungkin Mama Riris masih berlanjut pengobatan. Mas Haris, aku sangat mencintaimu. Kenapa kamu tuangkan sakit di dalam sini, apa kurangnya aku? Sehingga kamu memanfaatkan aku. Aku punya ketulusan, tapi kamu tak melihat sedikit pun. Bahkan aku ingin menjadi tanggamu di saat kamu saat ini, menjadi tangga pria yang sukses di balik itu, aku istri yang mendukungmu. Apa tidak bisa kita mencari solusi untuk mempunyai anak,
bukan dengan cara menyakitkan seperti ini, batin. Hening malam, Alia pun terpejam. Alia terlalu banyak menangis, kala mengingat Haris. Ia melupakan acara esok pagi saat ia masih berendam, tubuhnya merosot hingga tak sadar, menenggelamkan wajahnya. Sementara di luar, lantai bawah, Theo baru kembali dari suatu tempat. Ia menanyakan Alia pada asistennya. Di mana dia? Nona, Tuan. Dia sedang berendam, tapi sudah hampir 2 jam belum kembali. Bahkan kami sedang menunggu untuk melulur Nona. Apa mungkin Nona sedang tidur? Baiklah, tunda esok pagi saja. Theo pun berdalih ke kamarnya. Ia melepas seluruh pakaian setelah berada di kamar. Ia memijit keningnya, mencukur seluruh kumis dan cambangnya. Mengingat esok adalah hal paling berharga baginya disaksikan oleh keluarga dan sang papa yang menginginkan dan menemukan wanita yang ia cari. Alia Tribhasari tidak mudah menjadi cucu pewaris, diasingkan dan bersosialisasi pada penduduk yang minim. Aku bangga, kamu benar gadis impian yang aku cari. Hanya saja, kamu pernah menikah dan membuat hatiku sedikit hancur. Theo pun segera berdalih ke kamar mandi, dengan handuk. Ia melupakan krim pencukur untuk melembutkan kulitnya setelah mencukur abis bulu cambang dan kumis. Apa Alia sudah tidur? Krimku berada di kamar mandi utama atas. Theo keluar kamar, ia menapaki anak tangga. Menghiraukan asisten yang menatapnya lalu kembali menunduk saat ditatap balik. Cegleek. Suara pintu. Theo melirik seisi kamar, tak satupun ia menemukan Alia. Hingga di mana, ia menggigit bibir bawahnya saat seluruh pakaian Alia berada di atas kasur. Dan pakaian yang ia kenakan telah berada di ranjang cucian kotor. Hei, Alia, Alia, ketuk Theo berteriak. Theo mengetuk kamar mandi, namun ia tak menatap suara apapun. Hingga perasaan tak enak, ia mendobrak pintu kamar mandi itu. BRUUGH. Kamar mandi tak terkunci. Ia menatap kosong kamar mandi tak seorang pun, hingga ia menarik gorden dan menatap gelembung di dalam bathtub. BLUUB, BLUUP. Menohok Theo, saat gelembung itu berada dalam bathtub. Ia menarik tirai kamar mandi, dan menutup tubuh Alia setelah menarik tubuh Alia dari dalam bathtub. PENJAGAAA. Teriakan Theo, menggemparkan seluruh bodyguard. Refleksnya salah satu bodyguard telah siap berlari mencari kunci mobil sebelum tuannya sampai di depan gerbang. Karena teriakan tuan muda, itu adalah urgen dan ia harus cekat tahu, meski tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Rumah sakit, cepat 10 menit. Teriak Theo dengan mata merah menyala, keesokan harinya. Alia terbangun, ia kembali menyadarkan dirinya. Tubuhnya sangat sakit, dan tak terasa perih di dalam bawah bibirnya. Kenapa sakit sekali, perih sekali bibir bawahku? Apa aku terjatuh semalam, aku? Alia mengingat kejadian akhir, ia sedang mandi. Lalu menatap seluruh tubuhnya telah rapih dengan piyama hangat. Lalu menatap ruangan kamarnya, ia melihat Biila. Bibi, apa yang terjadi semalam? Pakaian aku siapa yang? Tanya Alia sedikit takut. Oh, Nona tertidur, dan pingsan di dalam bathtub, Tuan yang menolong. Dan Bibi yang memakaikan semuanya. Oh begitu, tunggu. Tuan, maksud Bibi Pak Theo. Iya Non, senyum Biila. Alia terdiam, mulutnya tak bergerak saat ingin berkata. Hal yang tak bisa dibayangkan, dirinya ditolong tanpa busana. Tidak, itu berarti, aku sedang polos semalam. Bagaimana ini? Dia sudah melihatku. Tapi Tuan membawa Nona dengan selimut tirai, lalu memanggil saya untuk memakaikan baju. Penjelasan itu membuat Alia sedikit tenang, tapi tetap saja ia amat takut dan malu sampai ke ubun-ubun jika sebentar lagi mereka bertemu. Beberapa jam kemudian, Alia telah siap didandani. Tubuhnya bergetar hebat karena malu. Kejadian semalam ia yang terlalu lelah menangis. Memikiran Mas Haris membuat ia terlelap dan tenggelam tak sadarkan diri. Hingga ia sadar mengingat keesokan harinya. Bisakah kita bertemu Pak? Pesan Alia. Anda di mana Pak?
Saya mohon beritahu saya. Theo yang melirik ponselnya, ia melihat mendapat pesan dari nama Alea. Hanya tersenyum miring. Dasar bodoh, apa kau malu saat ini, atau bertanya apa aku sudah melihatnya? Gelak Theo. Theo, sebelum akad, bisa kita bicara. Kumohon, masih mode pesan. Alea masih memegang ponselnya, meski ia telah berhias. Namun ia masih memikirkan hal tak biasa, pikirannya kacau. Apa jadinya, pernikahan pura-pura? Tapi ia harus malu karena bos gila itu telah melihatnya. Kenapa harus bos gila? Andai Bibi Ila saja yang menemukan aku semalam. Lirihnya, memegang ponsel ke kening. Memang kenapa jika bukan aku, apa kau niat bunuh diri? Tanya Theo. Alea menoleh, ia tak sadar jika pria yang akan menikahinya telah ada dan mendengar pembicaraannya saat ini. Hingga di mana Theo menatap ke arah mata Alea yang terlihat gelisah. Apa kamu takut? Aku semalam hanya memikirkan. Menggigit bibir. Aku tidak bicara tentang kamu memikirkan pria yang menyia-nyiakanmu. Yang aku tanya, apa kamu gelisah? CETEEG, KENING Alea disentil. Oh, meringis Alea, memegang kening. Alea kembali menunduk, namun Theo mengangkat dagu Alea kala itu. Hingga di mana, ia meminta Alea untuk bicara padanya dengan terbuka. Aku tidak suka wanita yang memikirkan masa lalunya, apalagi dia akan menikah. Tapi, kita hanya pura-pura. Bagaimana mungkin? Baiklah, apa yang kau inginkan tanyakan. Waktu kita setengah jam lagi. Aku ingin bertanya, apa kamu melihatnya? Pak, kamu tidak melihat aku saat itu kan? Alea menelan selaiva. Ia memang melihat Theo di hari pernikahannya sangat tampan. Bulu kumis dan cambangnya telah dipangkas habis. Namun benaknya bertolak belakang, ketika Theo masih berbisik menatap amat dekat. Wajah mereka yang saling menatap dan miring, erat tangan Theo yang semakin dekat dan hampir menyentuh bibirnya. Nafasnya semakin terasa saat berbisik. Apa aku terlihat berpura-pura menikahimu? Alea Trihapsari, bisakah setelah akad kita bertanya lebih? Alea mendorong. Tubuhnya menjauh 3 langkah mundur. Hal itu membuat Theo tertawa kala menggoda Alea. Tidak, jangan lakukan itu, karena Alea menunduk, ia malas menjelaskan dengan hal sensitif. Baiklah, aku mengerti, lagi pula aku tidak tahu. Setelah akad tergoda atau tidak, mengingat aku telah melihat semua, dan merasakan ranummu saat membuat nafas buat, Cukup, Anda benar-benar bos gila. Saya anggap itu tak pernah terjadi. Alea melangkah pergi dari kamar utama. Theo hanya melirik senyum dan mengikuti kemana Alea melangkah. Ia sadar, gadis pilihan papa adalah wanita brilian. Hanya saja, ia harus bersabar untuk memulihkan luka dari hati yang dikecewakan oleh nama Haris di hatinya. Hei, ingat mantanmu itu sudah bahagia. 5 bulan apa tidak cukup untuk melupakannya? Kau tidak sakit hatikah? Teriak Theo, mengikuti langkah Alea yang wajah semu malu-malu menghindar.